Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, kaum muslimin, talabatal ilmi, jamaah kajian bahasa Arab Masjid Asy-Syuhada, rahimani Allah wa iyyakum wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat kesehatan, ya nikmat waktu luang dan yang lainnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, ya alhamdulillah, ya pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermajelis ilmu kembali, ya, dalam rangka untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab, ya, setelah beberapa lama libur. Sudah berapa lama kita off ini, Pak? Ya? Setengah tahun ya. Setengah tahun ya, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, ya, kita bisa bermajelis ilmu kembali. Ya insya Allah nanti mulai sekarang insya Allah kita ya akan berusaha untuk rutinkan kembali, ya. Baik. Ya karena libur panjang begitu ya, sebetulnya ya beberapa akhir ini ya sudah beberapa pertemuan saya menyampaikan lanjutan materi tapi melalui online. Ya, online dari studio Asy-Syuhada juga, ya, dari studio Asy-Syuhada, ya. Tapi mungkin buat nggak ngikutin, Pak, ya. Baik. Ini kira-kira dari materi yang sudah lumayan banyak, ya. Kita belajar ya bahasa Arab, ya, nahwu ini sudah lumayan, ya, sudah lumayan ya materi yang sudah kita sampaikan. Ya cuma pertanyaannya masih ingat atau enggak ini, Pak? Masih ingat atau enggak ini? Baik. Ini kira-kira ya untuk mengawali majelis kita ini untuk materinya melanjutkan dari materi yang dulu sudah kita sampaikan atau bagaimana? Mengingat ya kita belajar bahasa Arab di Masjid Asy-Syuhada ini ada 3 majelis, ya. Yang pertama saya, ya, hari Kamis ba'da maghrib sampai Isya. Ini kelasnya kelas lanjutan. Kelas lanjutan. Jadi materinya sudah agak jauh sebetulnya, ya, kelas lanjutan. Kemudian nanti habis Isya, ya insya Allah jadwalnya itu ada kajian juga bahasa Arab sama dengan kitab yang sama pula, tapi pemateri berbeda. Ya, Ustadz, ya, Faiz Darmono. Itu kelas pemula. Kelas pemula. Ada juga majelis yang ketiga, yaitu majelis khusus akhwat, khusus perempuan. Ya, harinya saya lupa. Ya, sama Ustadz Ustadz Salman. Ya. Baik. Cuma yang bisa diikuti cuma 2 ya. Yang ba'da maghrib sama ba'da isya ini. Jadi materinya bagaimana ini? Diulangi dari mana ini? Saya kalau diulangi dari awal ini kelas pemula berarti maksudnya. Baik.
Ya. Ya saya pancing dulu nanti ya, apa namanya materi yang sudah saya sampaikan. Jadi yang pertama ya kita perlu menyadari bahwasannya kita apa namanya sangat butuh untuk belajar bahasa Arab. Ya. Bahkan ya kita wajib belajar bahasa Arab. Ya, kita wajib belajar bahasa Arab. Karena kita seorang muslim tidak akan pernah bisa lepas dari bahasa Arab. Kita sholat ya pakai bahasa Arab. Bangun tidur kita berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa bahasa Arab. Ya. Kita mendengarkan azan iqamah bahasa Arab. Zikir semua bahasa Arab. Ya. Kitab kita ya, kitab umat Islam bahasa Arab. Ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan hadis-hadisnya, petunjuk-petunjuknya bahasa Arab. Bahkan ulama-ulama sekalipun ya tatkala mereka menuangkan ilmunya, walaupun mereka bukan orang Arab sekalipun, ya mereka menuangkan ilmunya dengan tulisan menggunakan bahasa Arab. Makanya ya pertama kali yang dipelajari oleh para ulama yaitu bahasa Arab. Ya, Al-Qur'an bahasa Arab. Ini yang pertama kali diajarkan. Ya. Bahkan dahulu ya para sahabat, ya para ulama, para sahabat, ya kalau mereka membuka suatu negara, mereka menaklukkan suatu negara, suatu daerah ya non Arab, maka yang pertama kali diajarkan ya kepada penduduk-penduduk ya daerah yang ditaklukkan tersebut yaitu bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah wasilah ya, jalan apa namanya sarana ya bagi kita untuk bisa mempelajari ya agama Islam dengan sempurna. Oleh karenanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab ini adalah bagian dari agama kalian. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ini luar biasa perkataan dari Imam Syafi'i. Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, ilmu yang kita pelajari, salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, ya maka dia akan dimudahkan ya untuk memahami ilmu-ilmu agama yang lainnya. Kalau bahasa Arab kita kuat, kita sudah bisa memahami, kita sudah bisa menguasai bahasa Arab, maka dengan izin Allah kita mudah belajar ilmu agama. Ya, kita belajar tafsir mudah, kita belajar fikih mudah. Ya. Karena kita sudah paham bahasa Arab. Oleh karenanya tidak berlebihan kalau para ulama itu mengatakan bahwasanya ilmu nahwu sorof ini adalah orang tua, bapak dan ibu dari semua ilmu. Bapak dan ibu dari semua ilmu. Ilmu-ilmu yang lain ya dihasilkan, ya dilahirkan dari dua ilmu tersebut, nahwu dan sorof. Ya, maka ini pentingnya bagi kita untuk ya belajar bahasa Arab. Seorang yang memahami agama dan dia memahami bahasa Arab tidak sama dengan orang yang ya memahami agama tapi tidak bisa bahasa Arab. Sangat jauh berbeda. Kemudian ya, bahasa Arab ini saya lihat ini beberapa wajah baru kayaknya ya. Saya lihat wajah baru yang dulu ya sebelum pandemi ini belum lihat saya. Jadi bahasa Arab ini punya 4 maharot ya, 4 kemampuan ya. Yang pertama maharotu al-kalam. Bahasa Arab yaitu mampu untuk berbicara. Ya. Jadi belajar bahasa Arab tujuannya apa? Biar bisa berbicara bahasa Arab. Ya biasanya les-les kalau mau jadi TKI ya. Kemudian yang kedua maharotus sima. Kemampuan untuk mendengar. Biasanya satu paket. Kalam sama simak ini jadi satu. Berbicara dan mendengar.
Yang ketiga, maharatul kitabah, kemampuan untuk menulis Arab, khat, imla dan yang lainnya, kaligrafi dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah maharatul qiraah, kemampuan dalam membaca bahasa Arab. Tentunya membaca dan memahami bahasa Arab. Dan yang paling penting dari 4 maharat ini adalah maharat yang terakhir, maharatu al-qiraah, mampu membaca bahasa Arab dan mampu memahaminya. Dan ini menjadi tujuan kita. Jadi kita belajar bahasa Arab di sini, ya ini tujuannya tadi maharatul qiraah. Ya, harapannya tujuannya nanti kita bisa membaca bahasa Arab. Ya, karena kitab-kitab para ulama itu ditulis dengan Arab gundul, nggak ada harokatnya. Ya, kita belajar nahwu sorof ini, ya tujuannya ke situ, biar kita bisa membaca dan juga bisa memahami. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita baca sekaligus bisa paham apa yang kita baca, kita tahu. Kita baca kitab gundul, ya kita langsung tahu makna dari apa yang kita baca. Jadi ini ya tujuan kita belajar bahasa Arab. Jadi kalau misalnya ya kesini belajar bahasa Arab, pengen bisa berbicara, pengen mahir berbicara bahasa Arab, maka kurang tepat ya, majelis ini kurang tepat. Kalau kesini pengen bisa nulis bahasa Arab dengan bagus, ya maka kurang tepat juga. Karena yang menjadi titik berat kita belajar ini yaitu maharatu al-qiraah, bisa membaca Arab gundul, kemudian juga bisa memahaminya. Baik. Kemudian ya, tujuan kita belajar yaitu bisa memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat itu ya, kalimat itu di dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya adalah al-jumlah. Al-jumlah atau al-kalam. Al-kalam. Ini kalimat, artinya kalimat. Jadi tujuan kita belajar nahwu dan sorof, ya tujuan majelis kita ini, ya agar kita nantinya bisa membaca dan memahami kalam bahasa Arab. Jumlah atau kalam ini, ya susunan beberapa kata yang memiliki arti sempurna. Susunan beberapa kata yang memiliki arti sempurna. Ya tujuannya ini bisa ya membaca jumlah atau kalam dalam bahasa Arab dan bisa memahaminya. Kemudian tentunya ada tahapan-tahapan. Sebelum kita ya mempelajari jumlah atau kalam, sebelum kita langsung terjun membaca dan memahami jumlah atau kalam dalam bahasa Arab, sebelumnya kita harus mempelajari yang namanya al-kalimat. Al-kalimat. Al-kalimah. Kalimat dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kalimat bahasa Indonesia. Kalau kalimat bahasa Arab ini artinya apa? Kata. Kalau di kita kan kata sendiri, kemudian susunan beberapa kata menjadi kalimat, begitu ya. Tapi kalau bahasa Arab kalimat itu kata. Nah, susunan beberapa kata ini ya nanti kalau memiliki arti sempurna maka namanya jumlah atau kalam. Jadi kalimat bahasa Arab dengan kalimat bahasa Indonesia berbeda. Nah, sebelum kita mempelajari jumlah atau kalam dalam bahasa Arab, ya, misalnya jumlah atau kalam a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kalam atau jumlah, ya, itu tersusun dari beberapa kalimat.
Nah, sebelum kita belajar ini, kita harus belajar ini dulu, menguasai kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Ini harus dikuasai. Ini kalau kita nggak menguasai, nggak belajar ini juga nggak akan bisa. Paham sampai sini? Kemudian kalimat, ya. Sebelum kita belajar kalimat, ya, kalimat ini tersusun dari beberapa huruf. Al-harfu. Huruf. Ini maksudnya huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, dan seterusnya. Jadi kita belajarnya dari huruf dulu. Alif, ba, ta, jim, ya. Tapi tentunya kalau huruf ini sudah bisa semuanya, sudah tahu semuanya. Ya, maka ini kita lompati karena sudah tahu. Ya kan? Ini ada yang belum tahu huruf hijaiyah? Semua sudah tahu ya? Ya. Kalau sudah tahu, kita lompat ke al-kalimat. Jadi kalimat kata atau kalimat ini adalah susunan beberapa huruf, ya. Susunan beberapa huruf yang memiliki makna, yang memiliki arti. Contoh misalnya, contoh masjidun. Masjidun. Masjid ini huruf, kalimat, atau jumlah? Masjid. Apa ini? Huruf, kalimat, atau jumlah? Kalimat. Tersusun dari 4 huruf. Min, sin, jim, dal. Masjid, ini kalimat. Memiliki arti. Apa arti masjid ini? Masjid ini artinya secara bahasanya, masjid ini adalah tempat sujud. Tempat sujud. Dari kata sajadah, sujud. Tempat sujud. Nah, kalau jumlah, ya, jumlah ini susunan beberapa kalimat, minimalnya 2. Minimal 2. Nggak mungkin satu kata, nggak mungkin. Jadi minimal 2, kemudian memiliki makna sempurna. Contoh, hadza masjidun. Hadza masjidun. Apa artinya? Ini sebuah masjid. Hadza masjidun. Huruf, kalimat, atau jumlah? Apa? Jumlah. Susunan dari 2 kata, hadza sama masjid. Hadza sama masjid. Ya, jumlah, susunan, ya, beberapa kata yang memiliki makna sempurna. Baik. Nah, sekarang jadi kita fokusnya sekarang al-kalimat. Karena dari kalimat ini banyak sekali hal yang harus kita pelajari. Ya. Dari kalimat ini ada banyak sekali yang harus kita pelajari. Jadi kalimat nanti kita pelajari, ya. Kalimat ditinjau dari ilmu sorof. Ya, dari ilmu sorof. Nanti kalau sudah menguasai, ya, kalimat ditinjau dari ilmu sorof, nanti baru belajar kalimat ditinjau dari ilmu nahwu. Nahwu dan sorof. Apa bedanya kalimat
ilmu sorob dan nahwu. Ini kalau kelas lanjutan, ini kalimat ditinjau dari sorob sudah selesai. Karena kaidah sorob itu adalah bagian pertama dari. Kalau kaidah nahwu bagian kedua. Ini kaidah sorob udah selesai. Udah selesai dipelajari. Udah tahu masih ingat atau enggak? Apa bedanya sorob dan nahwu? Kalau sorob, ya, sorob itu adalah ilmu yang dengannya kita bisa merubah satu kata kepada kata yang lain yang memiliki arti berbeda. Jadi ilmu yang dengan ilmu sorob tersebut kita bisa merubah kata masjid ini atau kata yang lain menjadi kata yang lain. Menjadi banyak kata yang lain memiliki arti berbeda. Baik. Contoh misalnya, ya, dari kata masjid, ya, nanti kita bisa merubah menjadi kata yang lain. Masjid itu kan tempat sujud. Bisa menjadi kata apa? Sajidun. Apa sajidun? Sajidun, orang yang sujud. Orang yang sujud. Ya. Dari kata masjid nanti ada kata yang lain, misalnya usjud. Sujudlah. Dan kata-kata yang lain. Termasuk kaidah sorob juga, dari kata masjid nanti bisa menjadi masjidani. Apa masjidani artinya? Apa? Dua masjid. Ini berbeda, masjid sama masjidani berbeda. Nah, kita harus lulus dulu, ya. Membagi sorob dan nahwu, baru nanti kita bisa mudah menguasai jumlah. Jadi nanti kalau kita sudah lolos ini ya, kalimat ini, nanti kita nggak bingung lagi. Misalnya hadani masjidani. Ini sudah nggak bingung lagi. Hada masjidun, hadani masjidani, hadihi masajidu. Sudah nggak bingung. Karena sininya sudah menguasai. Termasuk ya yang harus kita pelajari nanti, yang harus kita kuasai, misalnya kaidah sorob, misalnya dari masjid menjadi al-masjidu. Memang beda masjidun sama al-masjidu. Beda atau sama? Al-masjidu sama masjidun. Bedanya ada alif lam, nggak ada alif lam. Artinya masjid sama, tapi dalam segi makna ada perbedaan. Apa bedanya? Ma'rifat sudah jelas, nakiroh belum jelas. Jadi kalau kita mengatakan masjidun, itu artinya sebuah masjid. Nggak tahu masjid yang mana, karena bentuknya nakiroh belum jelas. Tapi kalau al-masjidu ma'rifat sudah jelas, masjid tersebut. Jadi sudah jelas. Nah, ini kaidah sorob.
Setelah selesai kita memahami ya kalimat ya ditinjau dari kaidah shorof, kita juga harus nanti tahu kalimat ditinjau dari segi nahwu. Nahwu apa? Nahwu itu adalah ilmu ya yang dengannya kita bisa mengetahui harokat akhir. Harokat akhirnya saja. Harokat akhir suatu kata. Kemudian kedudukan kata tersebut di dalam kalimat. Kedudukan kata tersebut di dalam kalimat. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia ada apa namanya? Subjek, ada objek, ada keterangan. Sama bahasa Arab malah lebih banyak. Dia sebagai pelaku, dia sebagai objek, apa sebagai keterangan atau yang lainnya. Itu ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu tugasnya hanya harokat akhir saja. Ya, harokat akhir. Apakah dibaca sajidun, sajidan, sajidin? Nah, itu. Jadi ilmu nahwu itu bisa diterapkan kalau sudah menjadi jumlah atau kalimat. Kalau baru satu kata, ya semuanya nanti dhammah. Semuanya dhammah. Masjidun, sayyaratun, kitabun, muslimun, mu'minun, semuanya dhammah. Tapi kalau sudah masuk ke kalimat, nanti bisa berubah-berubah. Bisa dhammah, fathah atau kasroh. Saya ambilkan contoh misalnya kata Allah. Ini huruf kalimat atau jumlah? Kalimat. Allah ini di dalam di dalam kalimat, di dalam jumlah bahasa Arab ini terkadang dhammah, terkadang fathah, terkadang kasroh. Ada yang bisa mencontohkan kata Allah harokatnya dhammah. Dhammah. Dhammah, entah itu dalam Al-Quran, entah itu dalam dzikir, dalam doa. Apa? Dhammah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini dhammah. Ini enggak asal-asalan, ya. Memang di situ harusnya dhammah. Di fathah atau di kasroh salah. Salah fatal. Jadi harus dhammah. Ya. Ini tugasnya ilmu nahwu. Ini tugasnya ilmu nahwu. Ini di harokat dhammah, fathah atau kasroh. Ini apa namanya? Tugas ilmu nahwu. Sekarang kita cari Allah yang harokatnya fathah. Saya semakin kesini nanti gak kelihatan dari situ. Ini ya. Innallaha ma'as-sabirin. Atau yang sering ya, astaghfirullah al-azim. Innallaha ma'as-sabirin benar. Misalnya astaghfirullah. Astaghfirullah. Ini kalau dibaca dhammah atau kasrah salah. Yang kasrah sekarang apa? Bismillahi. Ya, bismillah. Bismillah. Baik. Dhammah, fathah, kasrah. Nah, nanti akan kita pelajari dalam ilmu nahwu, Ustaz, kenapa itu dhammah, kenapa itu fathah, kenapa itu kasroh. Ini kelas lanjutan, ini sudah selesai. Sudah selesai ya, dhammah sudah selesai. Ya, kenapa kalimat itu dibaca dhammah, semuanya sudah selesai. Dibaca fathah juga sudah selesai, yang belum kasroh.
Saya masih ingat sampai mana soalnya. Sekarang saya mau tanya, murojaah. Kenapa di sini dibaca dhammah? Sebagai apa? Sebagai apa? Mubtada. Baik. Mubtada. Karena terletak di awal kata, di awal jumlah. Jadi semua kalimat yang terletak di awal kalimat, ya, semua kalimat terletak di awal jumlah, ya, sebagai mubtada, harokatnya dhammah. Harokatnya dhammah. Ini kenapa fathah atau nasab? Kenapa? Objek. Objek. Ini ada fiil fa'il, ada subjek, ada predikat, ini objek. Saya memohon ampunan kepada Allah. Jadi objek atau maf'ul bih. Objek. Ini kenapa kasrah? Kenapa? Mudhafun ilaih. Karena bersambung dengan isim. Ya, itu apa namanya? Tugas ilmu nahwu. Baik. Jadi apa namanya? Nanti kita belajar kalimat, ya. Ini kira-kira apa kajian lanjut atau ulang? Kalau ulang dari mana begitu? Kalau diulang nggak apa-apa seperti, tapi dari mana? Kalimat ditinjau dari ilmu sorobnya atau langsung masuk ilmu nahwu? Sorob itu Ustadz Faiz ini itu bahas kalimat ditinjau dari ilmu sorobnya, kaidah-kaidah sorob. Itu dibahas Ustadz Muhammad Faiz. Kalau kita gimana ini? Kemudian kita akan membahas kalimat, kan? Saya hapus ya. Kalimat di dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi berapa? Kalimat. Itu jumlah. Kalimatnya yang ini 3. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ya. Apa? Isim, fiil, dan huruf. Isim, fiil, dan huruf.
Ya, ini yang akan kita pelajari, isim, fi'il, dan huruf. Apa itu isim? Kata benda, sifat, atau keterangan waktu. Jadi semua benda, semua nama benda, ya, itu adalah isim. Kolamun, pena, saburotun, papan tulis, masjidun, masjid, sayyarotun, mobil, ya, benda. Berarti isim. Muhammadun, semua nama orang, semua nama hewan, semua nama transportasi, semua nama benda. Samaun, langit, ardun, bumi, semuanya adalah isim. Atau isim ini selain nama benda, nama sifat. Sifat itu besar, kecil, ya, bersih, kabirun, besar, sohirun, kecil, nadifun, bersih, jamilun, bagus. Itu sifat, itu isim. Ya, selain benda, sifat, satu lagi isim ini yang termasuk isim adalah keterangan waktu. Keterangan waktu. Al-ana, apa artinya al-ana? Sekarang. Amsi, apa amsi? Kemarin. Godan, besok. Ya. Syahrun, apa syahrun? Bulan. Yaumun, itu maksudnya isim. Nanti akan kita pelajari nih. Isim ditinjau dari kaidah sorofnya. Sepertinya sudah selesai. Sudah selesai dulu. Kemudian fi'il. Apa ini fi'il? Kata kerja. Kata kerja. Berdiri, duduk, belajar, makan, minum, tidur. Itu fi'il. Ya. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Dan waktu ini ada 3. Waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Huruf. Loh, Ustaz, huruf itu kalimat, Ustaz. Bukannya huruf itu ini. Ini berbeda ya, huruf ini dengan huruf ini berbeda. Kalau huruf ini adalah huruf mabani, huruf hijaiyah. Huruf yang digunakan untuk menyusun suatu kalimat, suatu kata. Tapi kalau huruf yang termasuk kalimat ini adalah huruf ma'ani. Huruf yang sudah memiliki makna, memiliki arti. Hurufnya sudah memiliki arti. Contohnya misalnya fi, min. Apa artinya fi? Di dalam. Min, dari. A, apa artinya? Apakah? La, tidak. Ini huruf. Bukan kata benda, bukan kata kerja. Tapi dia punya arti. Berbeda kalau huruf hijaiyah, nggak punya arti. Abata saja apa nggak punya arti. Tapi kalau huruf ini dia punya arti. Baik. Ya, ini murojaah secara global. Ya, secara global biar ada gambaran. Ya, biar ada gambaran. Dan buku ini, buku yang menjadi panduan kita ini buku Muhtarot. Ya. Di dalam buku ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah kaidah-kaidah sorof. Kaidah-kaidah sorof. Pembuatan kalimat, pembentukan kalimat. Bagian yang kedua adalah nahwu. Jadi kalau pembuatan kalimat sudah paham, baru masuk nahwu. Merangkai
kalimat-kalimat biar menjadi jumlah yang benar. Kemudian yang bagian yang ketiga yaitu tasrif. Tasrif. Baik. Baik, kita cukupkan ya, karena sudah ada nisa. Tapi belum ada keputusan tadi. Ini kita belajar yang ba'da maghrib ini, kelas lanjutan ini belajarnya mulai dari mana? Ini belum ada keputusan. Kira-kira dari mana kita belajar? Diulang? Diulang dari awal? Apa? Diulang agak cepat ya. Diulang dari awal gitu ya. Diulang dari awal lagi. Baik. Ya coba nanti saya tak ngomong sama Ustaz Muhammad Faiz, nanti beliau sampai mana dan bagaimana baiknya nanti insyaallah. Baik. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.